Komnas HAM menyatakan konflik di Pulau Rempang sudah muncul sejak sebelum ditetapkannya proyek strategis nasional di daerah tersebut. Komisioner Komnas HAM, Saurlin Siagian, menyebut konflik di Rempang sudah muncul sejak lama. Selain masalah komunikasi, konflik ini juga muncul karena ada yang tak beres dengan kebijakan negara. Komnas HAM mendorong pemerintah agar menyelesaikan kasus ini tanpa melakukan penggusuran. Warga Pulau Rempang berdialog dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Suntana, untuk membahas kasus relokasi. Juru bicara Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan, Suwardi, menegaskan warga tetap menolak untuk direlokasi. Dan situasi terkini pasca demo penolakan proyek Rempang Eco City, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Ricky Ramadoni dari Batam, Kepulauan Riau. Halo, selamat pagi Ricky. Bagaimana aktivitas warga di Pulau Rempang pasca mediasi yang dilakukan kemarin? Ya, Imron, hingga saat ini aktivitas di Pulau Rempang itu seperti biasanya. Warga melakukan aktivitas seperti pekerjaan, baik itu anak-anak ke sekolah dan hal lainnya, itu sudah berjalan seperti biasa saja. Dan tidak ada pengaruh bagi warga akan adanya jangka waktu pendataan tanggal yang telah ditentukan ini oleh pemerintah. Warga tidak menghiraukan itu dan aktivitas di Pulau Rempang seperti normal kembali, seperti biasa dari sebelumnya, Imro. Ya, kegiatan warga sudah berjalan seperti biasanya, sudah berangsur normal begitu ya, bahkan anak-anak juga sudah kembali bersekolah. Lalu bagaimana hasil dari mediasi yang dilakukan kemarin, Ricky? Dari mediasi yang dilakukan antara warga Pulau Rempang bersama Kabak Intelkam Polri, warga juga meminta kepada Kabak Intelkam untuk menyampaikan kepada Pak Presiden menolak keras untuk direlokasi dan dipindahkan, apalagi mengosongkan Pulau Rempang itu. Karena bagi mereka, bagi warga itu sendiri, Pulau Rempang itu merupakan sejarah bagi mereka dan tanah adat yang sudah ada dari dahulu. Maka dia meminta dan memohon kepada pemerintah untuk jangan mereka direlokasi. Untuk investasi silakan, dan mereka sangat mendukung. Apa salahnya mereka berdampingan, itu kata mereka kemarin, Imron. Hasil mediasi warga tetap menolak keras begitu ya untuk proses relokasi. Kemudian yang kita ketahui bersama sebelumnya ada 43 orang yang ditangkap begitu ya, ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian seiring berjalannya waktu hasil penyelidikan 9 orang dibebaskan. Kemudian bagaimana penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut dari 34 orang yang saat ini masih ditahan? Ya, 34 orang masih melakukan penyidik masih melengkapi berkas untuk P21. Namun dari info terbaru, rencananya pihak kepolisian akan melakukan penahanan terhadap 7 orang lainnya. Tetapi pemeriksaan terus dilakukan oleh pihak Polda Kepulauan Riau. Baru ini istri dari Wakil Wali Kota Batam sendiri diminta keterangan oleh pihak kepolisian, ya Imron. Pantauan Anda di lokasi, Ricky, apakah ada penjagaan yang masih ketat atau sudah berangsur seperti hari normal kembali? Kalau penjagaan masih dilakukan, Imron, di Pulau Rempang itu. Pihak kepolisian atau petugas gabungan telah membangun 5 posko, baik dari pintu masuk di Pulau Rempang sampai di Kampung Sembulang. Itu sudah didirikan 5 posko. Untuk penambahan petugas, pihak kepolisian melakukan penambahan, ada beberapa tugas dari Brimob untuk melakukan pengamanan. Namun untuk selain itu petugas juga melakukan pendataan kepada warga dengan mendatang ke rumah-rumah. Tapi warga setempat tidak merespon kedatangan warga itu, Imron. Baik, jadi dari hasil mediasi antara perwakilan dari tokoh adat dengan Polri kemarin menegaskan bahwa warga tetap menolak adanya proses relokasi dan penjagaan masih tetap dilakukan dengan pendirian 5 posko yang didirikan oleh
TNI dan juga Polri. Terima kasih Riki Ramondoni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.